Hello mates, welcome to the season 8. Let's make it great and let's make it perfect. Box to Box Football Show Season 8. We are so back. Here we go. Mohon maaf buat kalian semua yang agak kaget karena openingnya ada Wild Coy. Asik. Ya. Ada. Kok we yuk. are so back? Hah? Kok we are so back lo bilang tadi? Kembali kan? Oh bukan sobek maksudnya. Enggak sobek kan? Sangat kembali. Gue ngomongnya mesti gini terus gak? Oh gini, enggak. Gak usah ya? Ini gue buka gak apa-apa ya? Boleh. Iya, kalau kita tahu kan ada media USS, kita sekarang punya WSS ya, Waldo Star Syndrome. Elah. Karena makin gila. Di off season ini ya, kita kan 2 bulan gak sih? Ada gak 2 bulan break? 2 bulan. Hampir 2 bulan break ya. Waldo perkembangannya gila. Terus tahu. Waldo kacau sih. Podcast ada di mana-mana, dia udah tampil di mana-mana. Undangan banyak. Respect. Udah punya show sendiri juga. Wild show namanya. Endorsement boleh masuk endorsement. Di GBK di stop orang mau Foto bareng. Oh gak ada lu. Gue nungguin itu lama. Waktu itu kita tuh ada ketemuan malam gue Waldo, Rossi sama Dex malam. Meeting ya. Meeting Oke. ya kan. Gua, Waldo mana? Waldo lama kita tinggalnya lagi diajak foto-foto. Bener. Gila. Enggak, serius. Serius itu benar. Ini bukan ngeledek, ini bukan ngeledek. Jadi kita nungguin Waldo itu karena ada beberapa orang gitu. Waldo bikin konten yuk. Beneran, serius. Di luar setelah tanding Indonesia lawan Vietnam. Gila. U23. Waldo. Mulai di follow konten creator juga terutama perempuan. Ya. Terus juga dia kalau detail bebas ya. Pas gua nggak ada gitu sama Dita, udah mulai naikin kaki ke meja. Ada bukti juga ya. Bisa lihat. Ya lu umur berapa ya anjing? Kan gak harus. Kenapa bengkak gitu orang? Tapi masa naikin kaki ke meja? Overweight itu kayaknya. Parah menurut gua. Sama umurnya berapa? Itu udah masalah. Iya. Sama dia juga bilang ya, Paulo di bola kan ya kawan kita, udah 200.000-an lah follower di TikTok gitu. Dia bilang sampai ketemu di TikTok Awards. 2026. Menurut gua gila. Enggak mau 2 orang sudah ngomong. Saksinya udah Banyak. pas. Foto ada di TikTok bebas juga ada foto dia naik kaki gitu loh. Iya, Di episode terbaru parah banget. Tapi selama off season ini dari sebelah sini dulu kali Coba ya. dari sama situ dulu. Dex sama Rossi nih, apa yang kalian lakukan selama off season? Enggak ngapa-ngapain. Dex dulu deh. Motor Selain gua Garuda hilang, Academy. Motor gue hilang. Iya, dia kasihan banget. Aduh. Motornya hilang. Jadi gak enak dibahas nih. Enggak, tapi dia motornya hilang, kasihan banget sih. Iya. Sama nonton sore 3 kali kan? Gila. Mungkin lebih nanti. Gila. Oh iya. Tadi Waldo bilang Jonathan. Iya. Panggil gue sekarang Jonathan. Merasa dirinya Dion Wiyoko. Gila. Serius ini gue. Enggak bohong gue. Gimana Dex, lo apa Iya yang lo nonton lakukan? sore, nonton bara suara juga udah gue akhirnya. Kemarin di Bandung ada. Tiba-tiba. Sebuah Gua baru info. tahu, gitu. Sebuah info. Sangat sepak bola. Oh yang berkaitan dengan sepak bola? Ya, terserah, Nggak ada sih. terserah. Gak masalah. Makanya kan nanya kan 2 bulan ini kita ngapain aja kan. Maksud gue kan 2 bulan, masa nonton bara suara 2 bulan aja. Karena Nonton. terakhir kan kita kan Obsesif itu. Jepang di ya? Osaka kan. Tuh. Yang salam olahraga ke Waldo. Iya, Garuda Academy nonton timnas U23 di situ. Oh nonton. Terus apa? Tapi lu nonton bola nggak sebenarnya dulu? Nonton. Pramusim nonton Piala Dunia nonton di mana? The Zone ya bilangnya dia. Itu bagus banget ternyata. Dazon. Bagus banget ininya platformnya DAZN. CWC ya, pada bilang juga bahas Chelsea itu. Kalau Gua Rossi? nonton Piala Dunia. Saya sibuk menjawab DM yang bertanya, "Bang, kapan tayang? Bang, kapan tayang?" Banyak, serius banyak banget. Oh ya mesti bos gak tayang medsos masih aktif ya. Masih aktif. Iya. Itu tulisan Betul. gua tuh kebanyakan di situ. Iya. Ya gue gak ngapa-ngapain sih. Ya daily job kayak biasa aja. Gitu. Bola nggak? Maksudnya lu nonton bola atau enggak? nonton dan baca nonton tapi tidak semua pertandingan gitu loh. Kalau misalkan ketika on season kan hampir ya. CWC tiap nonton weekend. Top World Cup enggak. Enggak. Karena Pre-season? emang ketika itu kayak kita nggak bakal bahas ini ya Iya, udah bener. gak gue tonton gitu. Gue nonton gara-gara Penting. Chelsea selamat ya juara keren. Stadio Betul. sama Waldo gue nonton. Apa? Gara-gara Stadio sama Waldo gue nonton. Iya, itu nonton. CWC. Oh. Tapi emang menurut gue DAZN itu bagus sih. DAZN ya, bukan CWC-nya ya. Wow. Tapi DAZN tuh emang ini ya udah lama dia kan Udah platform lama. lama Jepang. Dia kalau nggak gol, salah. dia sebenarnya dari gol. Dari gol, ya. Dari UK dulu. UK ya. Ada DAZN Jepang tuh gue taunya itu. Di invest 80% sama Arab Saudi sekarang. Iya. Makanya Makanya mantan bos saya Andy Jackson sekarang tinggalnya di Riyadh. Kita mau ketemu di Riyadh tapi dia lagi balik ke London. Terus ada yang nggak bisa masuk Riyadh. Dia nggak bisa Riyadh.
Masuk Arab, Sandrian doang. Gak ada. Padahal sholatnya rajin, puasa Senin Kamis ya kan. Gak putus tuh baca doanya. Tapi kok kita berdua yang bisa masuk Riyadh sama Jeddah. Jangan bahas Arab dulu, jangan bahas. Makanya tadi Saudi agak gitu. Masih dendam gitu. Nah, Gak itu. boleh gitu Dex, gak boleh. Oh Dex ya orangnya Dex ya. Jujur kalau gue agak off nih nonton bola nih jujur ya, agak off dulu. Paling CWC itu kayak perempat final ke sini lah. Perempat final, semifinal ke final baru mulai lihat gitu ya. Tapi ada yang lebih seru juga nih. Wih parah. Lu nonton bola gak tapi selain itu? MU pre-season. Nonton? Nonton Tarkam. Oh Tarkam. Piala Eropa juga lo nonton kan Piala jarang. Eropa. Oh iya cewek, women's gue nonton. Gue nonton highlight doang karena ya bener kata Rosi tadi nggak kan lagi gak ada kerjaan tapi Opsi ya. kerjaan juga lumayan banyak jadi kayak ya udah gitu. Bukannya mengecilkan cewek ya. Iya. Jamnya nggak bersahabat. Yang jam 8 sih nonton gue. Saya pedol. Jam 8 pagi. Tapi- Bener. Tapi resting dari bola tuh emang buat gue sih perlu sih, ya, ya, perlu. Karena bersiap untuk satu musim kayak anjing nih tim gue, ya kan. Tapi sama kayak pemain kita kan juga nggak support itu ada kan. Maksudnya di Iya, pre-season, iya. Betul. off season yang Off season. terlalu padat jadwalnya gitu kan. Bahkan kayak tim kayak Chelsea gitu atau PSG yang kemarin sampai CWC juga nggak pre-season kalau nggak Nggak salah. pre-season, Ya. ya. Karena kemarin tuh pre-season cuma ada beberapa game doang kan. Akhirnya karena mereka udah menjalani musimnya lebih panjang. Betul. Apalagi United mulai pre-seasonnya di abis ending musim lalu. Itu position itu. Lawan Malaysia. Itu Position. Itu Position sorry di Asian All Star gitu. Tapi ada keseruan Ada yang happy banget. yang membuat ini kawan saya itu kalau DM ke gue kan nanyain kapan tayang nih kalau ke Rossi ya. Kalau ke gue kapan tayang, yang kedua Bang Tio kayaknya udah pindah ya, udah lock in ya dukung tim London. Karena nongkrongnya sama kalian. Nah, gimana yo? Coba klarifikasi dulu yo. Ya pertanyaannya kan gini ya, maksudnya bukan kenapa-napa ya. Kita tuh, saya kan box to box dikirim nih ya, dapat undangan dari salah satu sponsor hospitality drinksnya Arsenal, ya kan nih Arsenal. Masalahnya yang dikirim itu adalah brandnya beralkohol bernama Chivas Regal. Luar Ya biasa, kan luar nih. biasa, luar biasa. Ya kan nih brandnya ini ngirim gua untuk berangkat ke sana. Di box to box semuanya kan sangat si pemabuk tuh ya. Waldo banget, mabuk banget. Dex apalagi, Rossi apalagi. Bahkan ada fun fact sebelumnya. Tadinya Waldo sebenarnya. Tapi Waldo bilang, "Gua wisuda, Bang." Tanggal 28 Nah. Juli ternyata 28 Juni. Juni. Wisudanya salah. Tapi gue paham kenapa mainnya tuh agak skip ya. Kan kerjaan makin banyak. Tapi Terus slow rest star ya? syndrome. Slow rest. Tapi di mana-mana slow rest sih dia. Jadi Asli gue marah sama dia waktu itu ada kerjaan satu lagi. Tapi terima kasih Civas sudah mengirimkan gua mewakili box to box. Dan Pak Jerry juga sendiri menyenangkan aja. Res, Menyenangkan. selama 3 hari ya. Gitu karena sorry kok banyak tanda tangannya nih. Hey. Wow. Tapi ada Teman baru. satu momen yang memorable menurut gue pas itu ya kan Di VIP Singapura. box nih, Singapura VIP box nih, VIP box set. Kemana nih arahnya nih? Pre-season bro, ya kan. Kemana arahnya? Arsenal mau bulan 1. Sohib saya di sebelah kiri saya, emosi apa? Oh emang gitu, emang gitu biasa. Santai Pak Jerry, kita nikmatin cipas aja sama makan nasi uduk pakai rendang, enak banget. Selalu tuh, itu. di VIP box. Gila. Tapi menang. Itu kejadian juga di Osaka. Beliau ini, dia kan belum pernah ke Doton ya. Ngajak saya dong, saya tahu jalannya gitu. Oke ayo bareng saya gitu kan. Saya jalan arahin ininya, dia sibuk tuh. Wah, biasa Jerry gitu kan. Konten. Terus ada ini apa namanya Anjing orang apa? kayak ini retriever. Kayak retriever. Gampang terdistraksi. Gampang terdistraksi gitu kan. Nah terus kan saya jalan Mampus lu, udah Waldo. Doton Bori lama gitu kan, rame kan jalan gitu kayak jadi hilang mulu gue samperin orang lagi bikin takoyaki begini nama dia dicorong-corong bawa deh. Nggak, tapi terlepas itu ya maksudnya experience luar biasa. Iya. Merasakan di VIP box yang di Singapore National Stadium tuh Open training juga. open Bagus, training jadi dapat, terus ada fans experience. Gua rangkulan sama Gilberto Silva. Nah, itu. Sama Gue sampai ngaku kan Duduk kan, bareng tuh. si Gilberto Silva, ntar ada pokoknya kontennya di box to box lah. Si Jerry tuh nanya pertanyaan ke Gilberto Silva. Terus Silva Gilberto nanya nih, menurut lo momen apa yang lo paling suka dari Arsenal, apa lah pokoknya momen apa? Terus gue nanya, gue sebagai fans MU nih di sini nih Jujur ya. aja, ya. Tapi gue suka banget ketika MU lawan ketemu Arsenal apalagi di Old Trafford bla bla bla, dibilang Dan kayak rivalitas zaman dulu rivalitas lo zaman bilang. dulu langsung, wah jadi kayak
menyenangkan experience saya. Terima kasih Civas ya. Terima kasih Civas Atas jamuannya selama 3 hari dari di Jakarta Jumat pagi sampai kita pulang Senin. Dapat teman baru kan? Nah itu adalah highlight Bakari. saya juga. Saya jadi kalau ditanya siapa pemain paling terkenal yang lu punya kontaknya, Bakari Sakna, sohib gua. Bakari Sanya udah Jerry jadi bisa sohib. nih sekarang gue suruh video call nih bisa, dia. bisa. Hey Bakari bro. Jujur bisa. WhatsApp bro. Jadi buat yang lain di Twitter kan, Bang itu mana istrinya? Ini kita klarifikasi dulu. Ludivina. Beliau sudah bercerai 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Jujur dia udah cerita tapi ada banyak off record lah ya. Terus kenapa dia pindah ke Arsenal ke City? Lu bayangin Cerita obrolannya semua. dalam itu kan. Deep banget ya kan sama Bakari Sanya. Gila, respect tepuk tangan buat Jerry. Gila. Pemain. Enggak, gue kira wacana karena kan dia kan nanya kita ngajak dia keluar gue Dikomporin pikir. nama dikomporin Iya. semuanya. Ada Onet, ada Rio BKR, semua Iya. komporin semua. Udah panggil aja kayak Panggil. ajak. Datang bener datang. Jadi dia datang masih malam-malam bareng sama kita gitu. Tapi dia nggak drink alkohol. Drink alkohol dia pineapple juice doang. Sama Sola Ameobi juga. Ada Sola Meobi. Legend Newcastle bareng gitu. Sola. Gitu. Tapi kan apa yang di situ kita nggak bisa publish lah. Ya. Tapi gue ada satu cerita yang lu semua pasti paham. Bukan Jerry soal gue. Artis Cudai. Wah. Itu gawat. Ada artis FIFA Max pada malam itu coy. Di meja sebelah. Di meja sebelah. Terus apa? Bapak di follow? Saya follow-followan aja. Gue samperin. Anda juga follow pergerakannya tuh. Andanya follow juga. Bukan di medsos doang. Bukan di medsos Tapi doang. in real life gitu juga. Itu. Kan gue penasaran kok mukanya familiar anjir. Nah, kan? Gimana ya kan. Gue bolak-balik set. Wah, Jonika lah, Zoni. Apa? Gue samperin, lo Jonika Lazo kan? Oh iya, lo tau dari mana? Pelanggan. Subscriber. Mau nonton apa hari ini? Gitu ntar pasti di app-nya tuh. Besok udah di follow, keren. Oh keren. Civas ya semua karena Civas ya luar biasa Civas. Terima kasih. Kita juga merasakan pie tasting juga. Pie tasting. Jadi gua juga impersonate Merino tuh ada kan pie foto tasting. juga. Seru deh pokoknya ada Tapi banyak. respect teman kita Onadio Leonardo ya foto sama Kai Havertz coy. Nah itu dia photoshoot sama Trossard. Trossard Iya. Lo langsung mikir harusnya gue gitu. Tapi lu gak punya tato kayak Onat. Bener, sama gak ditindik-tindik tuh. Onat. Sekarang begitu dia. Katanya Trossard kaku ya, Jir. Kaku Ya. Trossard katanya. Buat ini ya kawan-kawan kita dari Civas ada Mas Juna dan juga Devin. Kita siap kok dikirim ke London. Iya, Kita siap dikirim ke London. siap. Kalau pakai baju Chelsea juga gak apa-apa lah. Ya, gua enggak lagi. Jar. Pakai doang. Saya dikasih baju ini, disuruh pakai sama dia. Ini bukan SOW saya. Bukan saya. Ya itulah kira-kira ada keseruan yang banyak terjadi. Saya tepuk tangan buat Civas. Terima kasih. Dan pastinya kita juga di musim baru ya kita open dengan banyak kolaborasi baru. Betul, tapi pesan juga Jer, Drink Responsibility Ya. 18 plus, 21 plus ya, 21 21 plus. Dia punya tagline I Rise, We Rise. Nah, Iris We Rise ya. Kita akan lihat tim mana yang rise di musim ini. Declan Rice. Ya. Setelah bursa transfer. Bener, Declan Rice bisa Declan sih. Rice. Jujur, saya nggak dapet tuh tangan itu. Kan lu kan di bawah tuh. Iya makanya nggak ini. Tapi ya udahlah alasan balik lagi ya. Tapi kalau kita ngelihat soal siapa tim yang rise nih bursa transfer, karena lumayan banyak yang belanja. Betul. Termasuk Spurs ya, walaupun ada satu pemain yang nggak jadi. Si ini Itu ya. 3 pemain Yuli, Morgan, Gibbs sama White. Ah, Ada gambarnya loh. Tahu kan lo? Wes Gak Morgan, perlu. Shit. Gibbs sama Ben White ya. Ada gambarnya, Saya Morgan Ada juga, gambar. Morgan Leicester. Wes Morgan ya, Leicester. Wes Oh, Gibbs, Kieran Gibbs. Kieran Gibbs sama Ben White. Benji. Gue gak expect banget lagi udah lupa. Back bisa kayak gitu. Ya itu kan lu kan lagi break Twitter ya. Break. Ya kan. Maksudnya Sementara kalau Dex tuh diliatin tuh semuanya satu-satu tuh. Dia Doom scrolling. saking meratapi motornya hilang dibuka semua Twitter tuh. Dia cari info di Obsesif. sana. Obsesif. Iya. Oke, pergerakan bursa transfer dulu yang kita bahas ya. Ini pastinya ya kita bahas tim-tim elit ya, tim-tim besar terutama di Premier League. Liverpool ada Wirtz, pakai V ya bacanya. Pakai V. Florian Wirtz. 125 juta euro. Ini belanja gede banget dan bahkan fans Liverpool kayak, bisa semahal ini ya ternyata ya pengeluarannya. Ekitike juga, Ekitike ya. FYI, Ekitike dibalik Ekitike. Nomornya juga 22, dibalik 22. FYI. FYI, Wadidau dibalik apa? Wadidaw. Ekitike dibalik Ekitike itu fun fact. Waldo dibalik apa? Walcoy. Waldo dibalik apa? Selebriti. 95 juta euro itu juga gila. Waldo Yeah. harga berapa? FSG. Oh gratis. Ini dia ini apa? Homeground talent.
Hamburan talent. Bayangin dari ini men, dari magang. Iya. Jadi Nggak sumpah kalau bintang. misalnya Gila. box to box ini ada konten what if ya. What if gitu. Mungkin ntar bisa juga kan what if Neymar katanya kan bisa melewati Messi, Maradona gitu kan. Tapi what if karena dia attitude lah. Gitu ya kelakuannya. Nah ini contoh aslinya. Gue cuma pengen pesan sama Waldo, Do, kalau macam-macam inget siapa yang ngangkat lu dari lumpur. Nah, itu Ya udah transfer ini dari gua. parah ini. Ini orang dari tadi nungguin Waldo mulu. Gua kena juga nih gak kena gua. Gara-gara Waldo depan Waldo dia nggak ada. Iya. Osimhen Galatasaray 75 juta euro. Betul. Ya, tapi ya udah nih kan Liga Turki kan. Itu termahal loh. Termahal Turki ya. Rekor Sejarah dia, rekor ya. sepak bola Turki Banyak termahal. juga duitnya dia. Katanya sebenarnya total 25 juta. Lalu ada Manchester United yang mendatangkan ini dengan United Tax ya pasti ya. Enggak, Karena tapi- di atas 70-an kan. Tapi udah kalau selalu ke MU ya, ini ngomongin Liverpool, gue tuh sampai sekarang masih percaya bahwa Liverpool ini kayaknya ketika jual Coutinho dia masukin Bitcoin ya duitnya. Iya, banyak tiba-tiba banyak duit. Banyak banget. Sebenarnya banyak. Lu bayangin ketika Coutinho pindah tahun berapa ya? 2002 Ya, oh sebelum Barcelona ya. Ya, ya. 18, Pindah ke 19. situ, lu taruh duitnya Coutinho masukin Bitcoin. Tak. Lu bayangin dari tahun itu sampai akhir musim ini, pelit banget beli pemain kan. Iya beli Sekarang. pemain, tapi maksud gua dengan harga jor-joran gini kan kayak buset banyak banget. duit. Belum pernah. Feeling gue dia taruh Bitcoin tuh. Iya. Dia kan diambil sama dia Bisa langsung. jadi. Tapi menarik juga ya ketika juara malah jor-joran. Biasa Tapi- kan orang jor-joran kalau misalnya kayak City musim Enggak. lalu lah misalnya kan. Kalau menurut gue justru malah wajar. Abis juara jor-joran, lu dapat momentumnya. Lu Dan dapat target lu momentumnya. makin tinggi kan? Makin tinggi bener. Menarik. Gitu. Make sense, menurut gua make sense. Dan kalau ngeliat prisonnya kemarin kayak buset, ya Allah takut banget. Ngeri emang, Allah. ngeri. Ada yang si Eki Tiket tuh yang dia di kiri yang golnya salah kayak main WE tuh. WE kayak main ya WE lu udah tahu jadi striker gitu lu hold bola bisa pencet R1 dir dikebut kayak waduh musim depan mantep sih Prep. Iya, iya, iya. Dan juga Itu belum City Isak ya, City itu. belanja juga kan. City belanja juga. Cherky, terus Reinders, Riders. siapa? Ait Ait Nuri. Nuri juga. Trevor Bettinelli. Iya, Trevor, Bettinelli. Bettinelli. Trevor mahal juga ya. Lumayan. Iya. Buyback. berarti si Burnley Buyback apa buy keeper ya? ya Padahal Shit. berarti untung ya si Burnley ya. Burnley untung. untung. Tapi Trevor tuh kan yang bawa Inggris juara under 21. Betul. Iya. Gitu kan. Dia kan juga Emang itu nyelamatin ya? 2 kali penalti di lawan Spanyol habis itu di save lagi kan sama dia Betul. kan. Dan Iya. Burnley musim lalu juga kebobolan paling sedikit dan clean sheet paling banyak di championship. Nah, Yang dan di 46 Championship untuk pertandingan clean sheet itu. itu susah kan karena lawan-lawannya gegap gempita banget striker-strikernya. Betul. Iya, dan kalau tadi misalnya masih senggol soal Liverpool kayak berpulangnya Diego Jota ya, Iya, kita belum sempat bahas secara langsung di sini. Itu juga tapi sebenarnya mempengaruhi juga nasibnya Nunes gue rasa ya. Iya. Maksudnya kan di isunya dia bakal dijual. Tapi ternyata ada kebutuhan di sana justru yang dijual adalah Luis Diaz. Ke Bayern Munchen 70 juta euro ini lumayan juga sebenarnya. Lumayan. Untung sih menurut gue dia. Jadi Wirtz bisa di kiri juga kan sebenarnya. Wirtz bisa. Bisa di banyak kiri opsinya, juga, banyak banget. ya kan. Dan mesin Gakpo masih ada ya? Hakpo masih ada. Hakpo masih ada ya? Masih nunggu Isak datang. Isak belum. Isak lagu ditawar tapi katanya. Lagi ditawar. Ditolak. Ditolak Ditolak. karena Newcastle belum dapat penggantinya. Sesko kan. Ngincer Seshko. Rebutannya sama MU. Sesko. Heeh. Kalau Siapa MU yang- sekarang siapa yang KO nih? sistemnya adalah lo nggak nawarin Seseka. uang gede tapi MU naik pemainnya. Lo mau pindah apa enggak? Kalau nggak mau yaudah kita nggak usah nawar. Oh langsung ke pemainnya. Iya. Kayak si Iya, Gyökeres iya. itu kan orang kayak wah MU ditolak. Ya MU nanya lu mau pindah, lu mau gabung sama kita karena apa nih? Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah ditawar. Ya ditawar. Iya, iya. Biar Iya. harganya gak hancur juga. Kabarnya kayak Iya, gitu, pas betul. kan dia ngomongin Liga Champions, ya MU gak ada Liga Champions. Goblok di final kalah sama Spurs. Tolol lu. Nah, Masih ada emosinya. Tapi itu permainan agen juga sih. Ditawarin ke Man United dulu supaya harganya bisa naik kan. Oh biar harga di marketnya udah Iya, tinggi iya. duluan. Iya, itu Oke. terjadi sama Gyökeres dan sama Sesko juga. Kayak sebenarnya. misalkan si Buemo sama si Kyuna itu kan duanya emang bilang gue pengen pindah ke Man United kan. Makanya ditebus lah. Iya. Kalau dari awal gak mau pindah, ngapain? ngapain? Iya, tapi itu United Tax nggak? Udah Apa 70 ini nih? kan 75 sama 74,2 nih. Kita ngomongin euro ya. Q-nya Bumo itu- sama Kunya. Apakah emang segitu? Q-nya release clause kan? Kunya release close. Kalau menurut gua, kalau yang Mbeumo posisi Man United memang agak lebih di bawah karena lu mau dia kan gitu. Ya udah nih kalau lu mau segini. Harganya segini. Gue kalau Gitu. butuh. Iya, Bisa main gitu. harga, oke. Jadi itu yang yang kejadian kalau buat gua. Ya gak apa-apa juga. Maksudnya kemarin pas Prison, Buemo baru debut. Link up play-nya sama Amat sama Q-nya udah dapat lah. Dapat. Gitu kalau lu lihat juga kemarin ya berharapnya musim ini kreativitasnya Bruno Fernandes tuh berguna lah di lini depan gitu.
enak gitu ngeliatnya, bukan Højlund yang nendang ke awan terus gitu kan. Ngeliatnya tuh ada visi di depan, boleh masuk kotak penalti, nendang ke gawang gitu. Enggak juara kan tapi Summer Series. Mantep. Gila bro. Mantep. Respect. Everton menang. Piala. Gila. Itu dia. Mohon maaf, makanya. Birmingham juga pernah juara kayak gitu. Maksud gue Chelsea juara Summer Series juga Tio langsung yakin kan waktu itu sama Chelsea. Tapi musim itu lu pas Chelsea lihat bagus. Series Iya, jago banget kan. Nico Jackson, Ngkuku. semua. Cedera siapa yang cedera? Ngkuku tuh kayak Ngkuku. Ngkuku cedera Ngkuku. panjang kan. Berantakan rencana Iya, Pochettino, tapi ya bismillah aja lah ya. Kita kan sebagai fans MU ngawas diri gitu. Tapi ini makin kuat lah United Benar. Makin kuat kuat kan. apa? Timnya Makin kuat dibully. Timnya makin kuat ya kan. Terus strategi ke Katsia dan juga Arsenal. Ini dia nih. Ini dia ya, akhirnya mendatangkan Gyökeres, akhirnya striker ada nomor 14 juga, dan masih ada sebenarnya kepingan puzzle terakhir seperti di LW nih kalau Left bisa winger. ya antara Eze atau Rodrigo, karena Martinelli sepertinya bukan di starting 11 sih. Bro, lu udah sebenarnya gak masuk levelnya. nih. Bro Marti udah gak cocok nih Bro Marti nih. Kalau mau juara sih starting 11 belum sebenarnya. Sterling? Sterling udah pulangin. Udah pulangin. Kan pemain Chelsea aja. Kanan. Kan ada bercandaan nih, ada bercandaan. Harus Chelsea. Noni. Enggak ada bercandaan. Mudrik dong. Enggak nih, ada Tapi kan bercandaan. nggak Ada yang itu ada di anjing tim. banget. Jadi kayak if Garnacho move to Chelsea, terus ada yang balas makanya bilang kayak ya nggak apa-apa kalau bagus kita cengin MU, kalau kita jelek kita jual ke Arsenal. Iya bisa. Anjir. Garnacho ke Arsenal ngapain? Ada orang ngomong anjir? gitu anjing, kita hebat. Ngapain Lucu anjir? banget, makanya ada Dari Garnacho Chelsea, mau ke ya. Chelsea. Nggak apa-apa kalau bagus kita kencengin MU. Iya. Kalau jelek kita jual ke Arsenal. Iya benar. Iya, Tapi iya, yang benar iya, juga iya. karena kemarin kita lihat ya, maksudnya kan kemarin juga yang si preseason Arsenal itu agak unik dipertanyakan orang karena ada udah mainnya kelar, ada adu penalti. Nah, Itu Tapi gue itu- juga heran tuh. Iya, tapi Milan itu ya? nggak dua-duanya, cuma lawan Newcastle doang karena kedua tim sepakat untuk latihan penalti. ternyata. Tapi iya, nggak iya, ada oke. Lawan Milan. Ada, lawan Milan kalau Newcastle lawan Milan. Newcastle nggak ada. Lawan Milan ada penalti, jadi Odegaard angkat piala tapi kayaknya bareng-barengnya dia juga sama angkat piala karena gamenya juga Bapak pas seru tuh. Bapak Lawan pas Milan. Newcastle udah gonta ya, Pak? Ya enggak, kan pas 1-0 saya wah gitu. Banyakan kebar mulu. Terus abis itu Baru. abis itu si apa pertandingan lawan Newcastle yang unik yang bedanya itu karena kita lihat pas di lapangan pas sudah pada bubar, jadi pas abis lawan Newcastle itu pemain yang mainnya cuma dikit, maksudnya kayak 10 menit 15 menit kayak Declan Rice kayak Martinelli segala macam, mereka ada sesi latihan tambahan. Jadi ada sesi latihan yang bisa kita lihat juga. Nah itu kayaknya untuk nyamain fitness levelnya. Iya, Karena iya. kan dia main itu cuma bentar tuh. Betul. Jadi untuk nyamain, jadi dia ada tambahan kayak kurang lebih sejumlah pemain-pemain yang lain mainnya berapa Betul. lama. Itu kan kejadian juga sama ini ya, si Mbeumo itu kan baru Ya, karena baru. dia United. dragging proses transfernya baru bisa main lawan Everton karena level fitnessnya nggak sama Jauh. sama yang lain yang udah lebih 2 minggu duluan kalau nggak salah Iya, iya. gabung ke preseason. Tapi ya kalau ngomongin Man United yang gue senang adalah tadi pagi baru baca berita bahwa Amorim udah punya list pemain senior yang cater pemain-pemain ini kan. Ada si Ada 5 ya? Bruno, Harry Maguire, Dalo. Diogo Dalot, ya kan? Iya. Tom Mazraoui, Hitton. Tom Hitton. Hmm. Ya maksud gue emang pemain senior semua Yang sih. dibilang kok nggak ada tuh The Ligt ya. The Ligt sama Casemiro. Ya udah. Kalau Casemiro katanya nggak bisa bahasa Inggris. Itu nggak bisa bahasa Inggris. Kalau Jadi pertanyaan gue kenapa ada Dalo? Preseason aja kamu dimarahin Casemiro tuh kemarin. Iya. Kudus determinasi apa? menurut gue Dalo tuh. Determinasinya tinggi menurut gue. Determinasinya Iya, tinggi. Bukan masalah kemampuan. Bukan masalah kemampuan. Determinasi. Determinasi. Gue setuju eksplosif. Disuruh defense gelagapan. Tapi Nah, kita lihat makanya lantar. perannya tuh kayak gini sekarang. Karena menurut gue, Leadership. nah, Tom Hitton juga gitu kan. nah karena menurut gue itu kan terjadi sama Gareth Bale. Gareth Bale gak bisa bertahan. Ternyata majuin dia ke depan sayap kiri. Maicon dia acak-acak hidupnya. Kalau Taksi. dia For Maicon. dimajuin ke depan yang ngacak-acak, dia acak-acak apa? Timnya sendiri acak-acak sama dia. Iya, itu ya itu United. Kalau Arsenal ada striker nih sebenarnya yang milih Sesko pasti akan nyalahin Gyökeres kalau nggak bagus dan sebaliknya. Ini kan kebagi tuh Iya. lumayan antara tim yang mau Gyökeres sama Sesko. Gak ada yang milih Mateta ya. Tapi dikit ya Oh, dikit. Mateta masa bandingin sama Gyökeres Sesko sih mas gua. Ah, Premier bener proven kan aja. bilangnya kan, Aneh Premier proven. banget lu. Tapi gue Tapi belanjaan pemain sih maksud gua oke lah. Ini serius mau Oke, oke. juara. tapi ini. ngomongin Gyökeres ya, maksudnya gue agak gak setuju kalau kita orang gak, wah ini jelek. Maksudnya lu baru satu match doang bisa bilang Ya jelek, Haaland juga maksudnya. jelek di Community Shield. waktu Jadi itu. maksud Iya, gue bener. masih ada waktu lah untuk katakanlah 2-3 bulan baru bisa Iya, baru bisa berbicara. Makanya gue ketika orang nanya MU Arsenal gimana, gue happy ketemu di match pertama. Masih sama-sama Masih, ya. mantap tuh cara mainnya kan, masih sama transisi. Kalau udah ketemu September Desember
Hah? Takutnya. Ya dibilang juga Gyökeres sebenarnya pasti format kayak Champions League gitu karena grup terus yang bukan panjang gitu ya, ada kayak gitu. Tapi kita akan lihat aja gimana. Juga di Sporting. Gimana? Ya dia golin banyak juga di Sporting yang formatnya liga. Nunes iya juga sih, tapi banyak. kan Portugal Liga maksudnya belum Portugal tentu gitu tuh. Nunes juga Vieira banyak. juga bagus tuh, Fabio Vieira di Liga Portugal. Posisi tukang jagal Tapi emang kagak Portugal. bagus tuh. Si ini juga Nunes juga bagus di Benfica, tapi makanya kita nggak tahu. Cuma lebih ke kalau gue dari sisi Arsenal gue ngerasa sebenarnya tuh tambal-tambal aja tuh kayak si siapa Norgard nambel misalnya Jorginho, terus Subimeni bisa nambel Partey, jadi bukan mengisi kedalaman tapi menggantikan aja, bisa bilang upgrade juga. Norgard juga jadi kapten kan di sana, jadi udah punya leadershipnya lah sama kayak Jorginho yang udah senior. Kalau Gyökeres untuk opsi sih untuk membongkar low block, jadi disesuaikan sama lawannya gitu. Kalau dia pasti jaminan bakal Starter. jadi lebih baik, nggak tahu. Tapi yang jelas opsi beda sih Lu menurut happy gue. gak dengan transfer sekarang? Apa lu butuh 1-2 pemain lagi? Happy. Tapi kalau gue butuh LW. Hmm. Eze atau Rodrigo itu kan sebenarnya ada LW udah pasti juara. Hey. Ada LW baru ya, ada LW baru tapi menurut gua karena itu kepingan puzzle piece yang terakhir. Tapi masalahnya katanya kalau Arsenal mau LW baru tuh harus jual salah satu. Trossard atau Martinelli. Sekarang siapa itu emang agak. pilihannya? Trossard, Martinelli. Itu doang. Iya itu doang. Iya kiri. Yang pure winger ya. Maksudnya pure bisa kiri ya. Tapi sisanya kan mainnya bisa cair. Panggil aja Theo Walcott lah udah. Kanan mas itu. Selalu pemain lama. Selalu pemain lama. Kayak Wijaya 80. Tapi itu yang Main kurang 80. itulah. Karena sisanya udah. Apalagi defensif ya. Gue sih lumayan pede karena depth-nya bagus. Asik. Sama kiper Ada Kepa juga ada Arrizabalaga. Kepa untuk backup bagus banget. Bahkan di preseason bagusan Kepa sih menurut gue. Berarti Gitu. musim ini lu yakin? Kurang LW. Ini kita lihat kan belum kelar. Lo belum lihat Liverpool Kurang LW main iya kali. dong. Enggak, Gini. Enggak, dia Lo tuh udah selalu nonton- lo dia udah tuh nonton selalu Liverpool main belum? Entar dulu gitu. Selalu entar Kurang dulu. LW. Entar dulu. Kalau ada LW masuk misalnya Eze atau Rodrigo ya. Jer. Itu Rodrigo itu gak ada alasan gue. Jer, gue nanya Let's go. satu aja. Lo Bukan, bukan. udah lihat Liverpool main belum? Udah. Lo masih yakin Arsenal juara? Nah, LW. Ya LW ataupun Itu apa preseason, lah. preseason Mau bukan LW, patokan, mau preseason GK, bukan ST. patokan. enggak. Preseason bisa buat patokan. Iya. Kalau lo lihat cara mainnya gitu dulu Bukan kan jadi lihat tahu. hasilnya, cara mainnya. Iya, cara mainnya Gua lihat, gitu. Gue nanya mainnya. Iya. Siapa pemain 16 tahun Liverpool nyetak gol tadi pagi? Si Gua ini. Rio. Siapa? Nggak, Liverpool. Ferdinand. Liverpool. Anak Rio Ferdinand masuk Brighton jadi kipernya. Bukan ada Liverpool. Siapa? Langamoha. Ngomoha. Muha. Liverpool. Ah. Arsenal punya Max Domen. Anak Rio Ferdinand jadi kiper di Brighton, lu cek Bukan dulu deh. Rio Ferdinand bukan. Ngawur nih. Febrian kali, Rio Febrian. Ngawur. Itu tapi Liverpool Nggak salah mau satu habis ya. title contender bagus Iya. juga dengan kedalaman squad juga. City juga sebenarnya menguat sih menurut gue Menguat, juga. memang. Belum beli Cuma lagi ya, City belum siapa-siapa ya? pre-season soalnya. Jadi Belum pre-season nggak tahu. nih. Nah ini juga perlu kita bahas Chelsea. Gimana Chelsea soal bursa transfer? Hato udah resmi. Hato Udah resmi ya. ya? Jarel Hato. Ya menurut gue dengan dia nggak bisa ngalahin PSG, walaupun di sisi lain gue merasa kalau mainnya kayak Chelsea di full pertandingan 38 IPL susah. Enggak susah itu. Tapi untuk satu game itu Apalagi ada. itu Enzo Maresca mantap sih. Apalagi ada kompetisi matiin UEFA PSG. juga kan. Iya. Tambah lelah juga. Jadi tapi sebenarnya dengan kayak gitu jangan-jangan memang Chelsea lebih bisa melangkah jauhnya jangan-jangan di turnamen-turnamen tuh, bukan di liga. Champion nih juara nih. We never know. Ganti Iya, formasi. ganti formasi, betul. Dia festival kan. Iya. Dan kemarin pas yang di CWC kalau pengen dibahas ya, gue ngeliat Malo Gustonya mantap sih. Mantap tuh, menekan si naik, Hakimi terus ngasih mantap banget opsi, sih. ya. Hakimi kan kiri. Nuno Mendes ya? Nuno Mendes. Mendes ya. kiri itu. Reece James kalau full fit mah Iya, atau gawat full tuh fit. dia. Gue lebih milih dia di back kanan Inggris dibandingkan Trent. Nah, itu bisa. Jadi Chelsea juga sebenarnya punya cara ya, terutama dengan Enzo Maresca. Soal transfer gimana? Pede nggak? Udah puas kah? PD. Bagus sih Chelsea. Joe Pedro mantap sih Joe menurut Pedro gue. gawat ya. Delap juga. Gue rasa dua itu lebih baik dari Nico Jackson sih. Tapi satu ya. Katanya Chelsea masuk kiper ya? Enggak akan beli kiper. Sanchez lagi. bagus sebenarnya. Kipernya baru di offload. Sama kayak tadi gue telepon sama Dita kan. Aduh Onana sembuh lagi. Kenapa pemain lu sembuh lu kecewa? Kasihan dia. Gini masalah gini Kasihan kan. dia. Ini masalahnya kan akhir musim depan itu akan ada Piala Dunia kan. Siapa pemain tuh pasti akan gaspol diri. untuk nunjukin kemampuan terbaiknya. Ya, kan. Palmer juga ya. Iya, semuanya pasti gila-gilaan tuh di situ. Masa karena gue paling suka ketika
di akhir seasonnya tuh pasti kalau nggak ada Piala Eropa ada Piala Dunia pasti pemainnya tuh gawat coy. Rashford 2022 kayak gimana lu lihat sendiri tuh. Gareth Southgate tolol gak dimainin. Iya. Itu yang secara umum ya dari tim-tim Premier League. Jadi sebenarnya konteksnya itu bukan secara umum Premier League. Jadi 10 besar tuh, 10 besar transfer termahal di transfer market. Coba dibacain dulu. Ada Arnold. Oh 10 besar. Oh termahal. Iya, jadi ini tuh sebenarnya yang tadi lu bacain itu bukan Premier League, tapi transfer termahal sepanjang bursa musim panas tahun ini gitu. Tapi ini gue ngeceknya dari transfer market ya. Florian Wirtz satu tuh Liverpool 125 juta. Terus kemudian Hugo Ekitike Liverpool 95 juta. Terus kemudian Osimhen 75 juta euro juga rekor Turki di sepak bola Turki. Terus kemudian nomor 4 Bryan Mbeumo 75 juta. Mateus Cunha nomor 5 74,20 juta euro. Itu salah satu yang jadi perdebatan juga ya sempat di medsos. Terus setelah Cunha, Martin Zubimendi 70 juta euro, Luis Diaz 70 juta euro, Matteo Retegui ke Alcatsiah 68,25 juta euro, Victor Gyökeres 65,80 dan terakhir 10 besar tuh Mohamed Kudus ternyata ke Spurs 63,80 juta euro. Jadi sebenarnya kenapa kemudian ngomonginnya jadi Premier League? Karena kebanyakan Premier League 10 besar tuh Liverpool ada 6-7 transfer kok enggak salah nih. 2 Liverpool, 2 Man United, Arsenal 2, 1 Spurs. Iya. Bahkan kalau dikecilin lagi, 2 tertinggi adalah Liverpool. Dan gitu. Peringkat 4 dan 5 tertinggi adalah United. Ya kan? Gitu, dan sebenarnya yang enggak kelihatan juga itu enggak kelihatan karena enggak ada di 10 besar ya, tapi kalau lo lebih listnya lo panjangin lagi tuh Tijani Reinders itu masuk. City ya. Terus kemudian Ryan Cherky juga gitu. Jadi sebenarnya City pun tidak low profile itu menurut gua karena mereka juga gerak. Ya geraknya sebelum CWC kan. Ya sebelum CWC dan mereka bahkan udah gerak dari bursa transfer musim dingin gitu. Yang transfer di musim dingin lebih mahal-mahal. Yang di sini yang di musim panas lebih murah-murah tapi mungkin kalau dibilang low profile enggak juga karena transfer bagus. Ed Nuri, terus kemudian Cherky, terus kemudian Reinders. Semuanya sesuai kebutuhannya Man City juga gitu, sesuai sama Pep. Tapi ya mungkin harganya tidak sekelihatan tadi yang tadi di 10 besar itu. Gitu. Bahkan Joao Pedro itu cuma beda 0,1 juta euro berarti ya. Sama Kudus dia nomor setelah Kudus, Joao Pedro terus juga ada Estevao jangan lupa. Itu yang diambil dari CWC ya. Waktu itu. Tapi ini kalau lihat City sebenarnya Gittens nih. Kalau lihat City itu sebenarnya pemain yang pindah ke sana yang emang pengen pindah dan harganya berapa aja ya. Maksud gue dia nggak bisa nembak kayak Man United masih lo mau kayak Buemo kan masih nembak harga segitu kan. Karena City ya udah lo mau pindah ke gue udah pasti jaminan lo kemungkinan besar dapat gelar di musim depan. Jadi ya lo mau pindah ya pasti pindah karena Pep atau dan City-nya. Jadi harganya nggak bisa dikatrol sama klubnya. Tren transfer yang gue lihat juga di nama The Athletic. Jadi lo kalau lihat kebanyakan sekarang tuh perpindahan tuh ke Premier League ke Premier League sama ke Big Six. Itu kenapa katanya analisisnya gue lupa siapa yang nulis. Katanya nggak mau ngambil risiko banyak tim-tim Premier League sekarang. Jadi IPL proven. Itu sejak 2015 yang saat ini tuh tertinggi. Jadi perpindahan antar Premier League dan ke Big Six-nya itu. Paling kalau Premier League keluar Premier League tuh Marcus Rashford ya contohnya. Itu tapi loan kan. Tapi loan ya. Ngomongin dia wish him all the best ya. Jangan keluar malam terus di Barcelona please boleh. Ntar lagunya Paris RM lagi. Dan jangan lupa kalau ngomongin soal transfer Liverpool tadi selain 2 teratas, mereka juga masih punya yang ada di 20 besar lah. Itu Frimpong sama Kerkes. Betul. Gitu. Ini on point sih menurut gua secara transfer. Karena dia tahu butuhnya apaan. Fix duit Bitcoin jualan Coutinho. Cuman mereka kurang back tengah sebenarnya. Di pertandingan pramusim terakhir back tengahnya Andrew Robertson. Jadi sebenarnya kalau gue lihat Liverpool kan kayak udah pernah kita bahas ya sebelum musim berakhir ketika mereka jadi juara itu potensi pemasukan mereka langsung gede. Pertama udah jadi juara, kedua dari duit-duit sponsor gitu. Dan bisa aja emang mereka saving juga. Kan sebelum-sebelumnya nggak pernah sejor-joran ini gitu. Dan kemarin baca di Sky Sport tuh bahas bahwa jangan kaget kalau Liverpool bakal ngeluarin duit gede lagi buat CB. Untuk pemain manapun, CB iya atau mungkin buat Isak gitu. Karena mereka gap buat sampai ke limit PSR-nya itu masih jauh. Katanya gitu. Jadi masih 90 lagi enggak salah deh. Kenapa? Masih 90 lagi kalau Iya. Kalau belum jual pemain ya. Kalau jual pemain nambah. Bisa nambah gitu. Tapi CB urgency sih karena
karena mereka jual Kwanzaa ke Kwanzaa. Leverkusen. Ke Leverkusen. Dan ada duitnya juga maksudnya Betul. nambah lagi budget Iya, transfer. itu jadi gue pikir sih sebenarnya ngincar center back tuh sesuatu yang wajar dan itu menurut gue gini. Jadi ketika Liverpool jadi juara mereka ngeliat bahwa ini momentum untuk bukan sekedar memperkuat tim tapi juga mempersiapkan tim buat masa depan gitu. Karena kan pemain-pemain pentingnya tuh Van Dijk, Mohamed Salah walaupun udah pada perpanjang kontrak kan udah 30-an ya. Jadi udah mulai mikirin tuh regenerasinya gimana. Nah, ini momentumnya nih gitu. Momentumnya kita habis jadi juara. Duit masih banyak, cap buat menuju PSR juga masih lega gitu. Jadi kenapa enggak kita mendatangkan pemain-pemain yang menurut mereka gitu, menurut Liverpool itu ini bisa kok buat beberapa musim ke depan gitu. Jadi itu yang gue lihat sih dari strategi transfernya mereka. Terlepas tentu saja ya kebutuhan gitu. Jadi front runner tetap Liverpool. Iya, menurut gua Sejauh ini iya. juara. Tapi City itu Kalau dinilai sekarang ya. mungkin ya Liverpool sama City tuh menurut gua nggak terlalu jauh sih sebenarnya karena satu hal buat gue tuh ketika kita agak sedikit menepikan Manchester City terus kemudian mereka bikin kejutan gitu loh. Itu nggak lepas dari gimana Pep Guardiola tuh ternyata terlepas bahwa dia punya filosofi yang saklek gitu ya. Dia bisa adaptasi. Ngelihat apa yang sekarang tuh udah bisa kompromi banget dia gitu. Apalagi sekarang tuh kita bilangnya City nggak pramusim gitu. Justru ntar kita dibikin kaget, jangan kaget kalau kita dibikin kaget gitu sama Jangan kaget kalau kita dibikin kaget. Jangan kaget kalau dibikin kaget sama City maksudnya. City Iya. yang nggak pramusim ini gitu. Karena- Tapi kagetnya karena City Bagus, bukan yang turun Justru malah. bagus. Kalau yang turun justru kita nggak kaget. Kalau Karena- bagus kaget. Karena buat gue tuh kayak City tuh pembelian dari musim dinginnya ya si Marmoush, kemudian musim itu ada si Ryan Cherky, terus kemudian ada Tijani Reinders sama Ait Nouri gitu. Jadi lu bisa ngeliat bahwa ada tren di mana City tuh pasti bukan cuma nyari pemain yang technical proficient tapi juga nyari yang bisa ball carrying gitu. Ball carrying ya itu semuanya udah ada kita lihat lah dari musim kemarin gitu. Makanya kemudian walaupun orang banyak kritik dia beli Jeremy Doku dan segala macam. Sama menurut gue juga dia butuh pemain yang bisa kontrol midfield sekaligus jadi katalis gitu ya, katakanlah di final third yang datang dari second line. Biasanya itu kan datang dari Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan musim kemarin agak nurun tuh kelihatan. Makanya kemudian Reinders kan clutch banget ya di AC Milan tuh ketika dia datang dari second line. Jadi segala problemnya mereka coba benahin dan jangan lupa masih ada Nico Gonzalez loh. Di tengah tuh beli musim dingin juga gitu. Jadi segala problemnya mereka benahin. Gue tidak akan kaget kalau tiba-tiba ya ini nyetel gitu. Gue nggak tahu ya akan tiba-tiba atau enggak. Tapi iya sih. ada ngelihat patternnya City itu akan selalu kayak ketika Pep udah tahu apa yang dia mau, ada kemungkinan ya nyetel. Iya, Gitu. secara kebutuhan udah terpenuhi semua ya. Udah, Gitu. aman. Tinggal di racik aja nih. Mm-mm. Ngeraciknya kan biasa di pramusim sekarang kan enggak. Arsenal gimana Arsenal? Arsenal sih menurut gue sama sih. Sudah mencoba untuk membenahi kebutuhan beli striker kan. Itu udah lama Tapi lah. semua yang dibeli itu Iya, tepat guna benar. menurut gua. Menurut sama gue si terus Berta. kemudian Zubimendi gitu. Terus siapa supaya lagi? Declan bisa jadi number 8 gitu Benar kan. gitu. Dan sebenarnya Norgard, dengan lu punya Kepa, lu punya Norgard. Madueke sorry belum kesebut dari tadi. Iya. Madueke diketawain. Oh, iya. Tapi untuk backup bagus loh. Gue cuma protes kenapa harganya aja. Cuma kan sekarang udah harga mahal. Gue pikir 40-an lah. Kalau 52, 56 ya. Itu Iya. kemahalan. Tapi ya udah punya duit gak apa-apa lah. Banyak kalau ngomongin overpay ntar kita mahal. bahas ya soal overpay. Tapi kalau menurut gue Arsenal itu dengan hadirnya Zubimendi itu lu bisa lebih gak cuma ngedorong Declan Rice. Even Merino pun lu bisa lu dorong ke depan juga gitu. Iya makanya maksudnya kalau emang butuhnya backup Saka ya Madueke is better than Sterling dong of course. Ya tentu saja. Gitu. Jadi ya kita lihat. Tapi menurut gue bisa jadi kalau Arsenal ya musim Arsenal bisa ditentukan juga. Apa gini bisa dilihat lah paling nggak dari awal musim ini. Karena Berat 6 ya. laga pertama. Pekan pertama United. Leeds. Pekan kedua Leeds lewat udah bisa. Sayang. Pekan ketiga Liverpool ya. Pekan keempat Nottingham Forest. Pekan kelima Man City. Pekan keenam Newcastle. Nah ini kalau biasanya Arsenal bagus di awal abis itu kepleset. Nah yang berat di awal nih justru gitu. Jadi bukan cuma soal hasilnya kita ngomongin. Tapi bagaimana cara Arsenal bisa melawan mereka gitu. Bagaimana mainnya di game itu. Karena bisa kelihatan kan kayak sebenarnya bagus tapi belum nyetel atau enggak. Atau hancur. Nah itu bisa lihat dari Arsenal tadi situ. 6 match pertama. 6 match pertama United, Man United, Leeds United, Liverpool, Forest, Newcastle. City sama Newcastle. Abis itu West Ham. Nih, MU Oh, nih. Fulham.
Arsenal, Fulham, Burnley, City, Chelsea, Brentford, Sunderland, Liverpool. Yang dapat Berat, poin berat. palingan lawan Burnley. Sebenarnya yang paling mudah tuh Chelsea sebenarnya. Ya Chelsea 5 pekan awal enak kalau mau FPL ya. Itu bisa makanya banyak jual Pedro ya. Iya. Iya, FPL ya. Iya. Sama Palmer tuh. Sama Palmer. Gitu. Jadi bukan cuma hasilnya tapi bagaimana cara misalnya Arteta yang udah gak ada alasan lagi tahun ini itu untuk bisa compete sama lawan-lawannya. Tapi kalau misalnya musim ini Arsenal gagal total, misalkan gagal total, Gagal total apa? No trophy? No trophy sama sekali. Apakah Arteta mesti kasih waktu lagi? Lu mesti yakin dengan dia atau udah saatnya, bro, your time is up lah, bro. Tambahan. Kalau misalnya gini, kayak contoh Liverpool 2022. Kan dia kan 4 kali runner up nih. Kan final UEFA Champions League gagal, ya kan? Premier League gagal sama City, tapi dia menang FA Cup sama Carabao, juara. Gimana? Ada trofinya. Persoalannya Ya, ada trofi. Arsenal nggak ada trofi. Iya. Maksudnya Arsenal kalau Nggak, maksud lu kalah tapi dapat trofi FA. FA dan Carabao, tapi Premier League sama Champions League ini runner up gitu maksud gua. Runner up sih Gimana? bagus. Stay apa enggak? Iya, stay atau enggak? Ya stay gue. Stay. Tapi kalau nol trofi Pertanyaannya berat. kalau nol trofi. Nol trofi berat. Gue pribadi berat. Persoalannya kalau Tuh gini, ketawa fans Arsenal kan? Soalnya kan itu kan 2 trofi yang bukan ini, ngerti gak Bukan sih? main. Iya, Major, tapi kan bukan tetap major. progres terjadi itu loh, maksud nggak, gua. gini. Harusnya kan settle ini lah. Iya pasti, tapi kan lu bilang runner up. Udah kelamaan saingan-saingannya masalahnya, juga udah belum- kelamaan. Gini Lebih loh. bagus lagi, Wal. Ini menurut gue dapat trofi itu harus dilihat konteksnya gitu. Nggak selalu yang dapat trofi itu bisa dianggap oke kita pertahanin Ya, buat musim bisa dilihat depan. juga. Kalau dari klub gue kan Lee Van Gaal tuh nggak dipertahanin habis dapat FA Cup. FA. Kenapa? Karena performanya di lapangan tuh naik Iya. turun gitu. Ten Hag yang harusnya udah waktu Ten Hag itu. harusnya diudahin masih dipertahanin ternyata Iya. salah gitu. Dan kelihatan juga ya tim lo tuh si Ange Postecoglou juara Eropa kan Iya. ya karena nggak konsisten. Makanya gitu. tergantung itu kan dibilang Tergantung tadi formnya di sebenarnya. Premier League kan runner up. So ya itu ngulang tapi it's good lah kalau juara tapi runner up. Sesimpel kayak misalnya fans Man United juara Piala Liga sama FA gitu kan 2 musim turut-turut tuh. Bagus Bisa itu. tapi di Liga selalu nggak konsisten dalam 3 musim Iya, terakhir. form jelek. Capek lagi nontonnya kan karena lu pengen week in week out konsisten. Ya kalau trofi alhamdulillah happy banget lah gitu. Tapi kan Bragging rights, trofi itu cuma bragging rights menurut gue. POV gue tuh soalnya banyak fans Arsenal tuh udah, ya karena udah capek sama Arteta kan. Dan emang udah Arteta ini harus major, bener-bener major gitu, harus ya Champions League. Ya, kalau simbolisnya nggak, apa Premier League, gitu. Ini bukan FA Cup sama Carabao lagi gitu. Tapi pasti Karena kan udah 5 tahun gitu. iya, tapi pasti di otoritasnya ke situ. Gue rasa akan sampai fase mungkin perempat final semifinal mereka pasti akan cenderung ngelepas gitu loh. Maksudnya pemainnya pemain lapis, Madueke yang main gitu pasti. Ya kan? Tapi ya itu maksud gue nggak bisa alasan wasit, nggak bisa alasan cedera lagi. Toh kedalaman juga udah dana udah dikasih, transfer yang butuhnya apa udah ditutup. Tapi yang jelas gue ngerasa kan fans Arsenal kayak aduh kenapa nggak belanja ya winter. Nah ini buat ini ternyata. Gini loh, kita ngomongin Holy Grailnya Arsenal tuh Champions League sama Premier League. Cuman mereka tuh gak pernah juara Champions League dan udah lama banget gak juara Premier League. Jadi kayak ini tuh emang bener-bener Holy Grail yang menurut gua emang susah didapetin oleh siapapun manajernya. plus udah itu saingannya Premier League bukan kayak dulu lagi. Iya, dan mereka Semua tim punya bisa spending mau. power kan. Maksudnya kita juga lihat rival-rivalnya gitu. Kecuali Liverpool jadi nggak belanja lagi habis juara atau City nggak berbenah gitu. Liverpool. Tetap dua itu menurut gue front runner lah buat. Front runner. Ya itu Buat setuju sih Kalau gue. Liverpool gak belanja, Ya makanya. Tapi kan masih pada ada pemainnya kan. Itu kan saingannya Itu City-nya pengecualian, di bulan Agustus September kan si mantep tuh mainnya. Itu dia gak beli tapi kan backbone-nya masih ada semua. Iya. Pemain yang pernah jadi juara Premier League, Champions League tuh masih ada, Masih ada. gitu. Tapi kalau soal harga-harga ini gimana? Soal overprice, overpaid, kan Overpaid rame tuh di medsos banget. tuh. Akan ya kan? akan selalu ada lah pembahasan soal overprice dan overpaid itu. Tapi menurut gue gini, jadi gue coba agak-agak panjang ya. Jadi sepak bola modern tuh mulai dilihat secara sensibel gitu. Kenapa gue bilang secara sensibel? Banyak penonton sekarang udah peka nggak cuman dari eye test tapi dari data juga gitu. Dan biasanya kan dulu orang cuman ngeliat eye test doang nggak pakai perbandingan data, atau ada juga yang agak keliru tuh ngeliat data doang tapi nggak ngeliat eye test, makanya kemudian datanya disimpulkan secara salah gitu ya, salah diartikan karena dia nggak ngeliat data pakai konteks gitu. Makanya ketika kemudian sekarang udah ngeliat pakai eye test dibandingin sama data balance gitu, itu lebih sensibel. Itu kemudian dipakai buat ngenilai banyak banget pemain, nilai banyak banget permainan dan taktik gitu. Nah, ketika sepak bola modern udah mulai sensibel, orang-orang ngelihat gitu, harga segini nih cocok gak sih dengan kemampuan yang mereka lihat di eye test atau data-data yang dipresentasikan gitu lewat statistik gitu. Makanya kemudian muncul perdebatan, ngelihat itu semua,
kayaknya overpaid deh, kayaknya overpriced deh gitu. Padahal kita juga jangan lupa gitu bahwa sepak bola Eropa itu nggak pernah punya patokan harga gitu loh. Itu yang bikin repot sebenarnya. Jadi terlepas bahwa lu menilai secara mereka, jadi lu berusaha untuk mengkuantitatifkan sesuatu yang kualitatif gitu loh, dari eye test, dari permainan mereka, terus kemudian lihat statistiknya, terus berusaha mengkuantitatifkan harganya mereka tuh enaknya berapa gitu. Tapi lu nggak punya gitu patokan harga pemain Eropa nih di level kayak gimana, itu nggak pernah ada gitu. Bahkan si kan kita yang anekdot yang kita suka bahas tuh, Mudryk harganya segitu karena si siapa Shakhtar itu bilang bahwa ya Anthony aja dibeli segitu sama Man United gitu. Jadi bukan harga pasar rusak gitu. Jadi ngeliat patokan satu sama lain doang gitu, bukan harga pasar gitu. Jadi itu yang menurut gue pembahasan overprice sama overpaid ini akan selalu jadi perdebatan, satu, dan kedua akan selalu jadi apa ya, kayak semacam pertikaian aja gitu di media sosial. Pasti. Karena ya itu terlepas bahwa ada data dan eye test, lu tidak pernah ada patokan pasti soal harga pasar. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, menurut gua kadang-kadang gini loh, di dalam hidup di dalam hidup dan dalam manajemen tuh kadang-kadang kita nggak bisa selalu yang apa ya, yang selalu ideal ya. Kan overprice sama overpaid itu kan orang menganggap yang ideal tuh harganya segini berdasarkan banyak poin, satu A B C D E gitu. Harganya segini gitu. Tapi kan kadang-kadang di dalam hidup dan di dalam manajemen kadang kita tuh kayak ya kita harus ngambil sesuatu keputusan yang gak ideal gitu. Dan kita hidup dengan konsekuensi pilihan itu. Terus kemudian kita bikin yang kita ambil ini jadi bagus gitu loh. Apapun risikonya gitu. Makanya kemudian Ekitike 95 juta euro. Terus kemudian Kunia Mbeumo. Terus kemudian tadi lu bilang si Madueke juga gitu kan. Ya semuanya memang overpaid, tapi lu jangan lupa bahwa kadang-kadang klub gue butuh gitu. Gue butuh yang dia gitu. Walaupun mungkin kayak misalkan ngapain sih beli Kunia mahal-mahal? Kan banyak pilihan lain yang lebih, yang profilnya sama tapi lebih murah gitu. Mungkin yang dicari bukan profilnya. Gue emang pengen Kunianya gitu. Pengen Kunianya, makanya berapapun harganya udah gue bayarin gitu. Ekitike juga sama gitu. Bagus. Potensial, cocok sama Liverpool, tapi harganya 95 juta tadi. Apakah itu mahal? Mahal banget gitu. Apalagi dia baru 1,5 musim di Eintracht gitu. Tapi ya kesempatannya ini gitu. Dia lagi kebuka nih. Mahal sih gitu. Tapi ya kita kalau misalkan kita bisa maksimalin potensialnya dan dia bisa ngasih sesuatu ke kita gitu, menurut pikiran Liverpool, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu loh yang menurut gue yang harus bisa masuk ke dalam pikiran ketika kita membahas hal ini gitu. Sama ini sih, ketika misalnya klub mau, kalau mereka punya uang ya nggak ada salah juga. Iya, gitu. Plus permasalahannya kan juga sekarang pembayarannya nggak langsung cash semua ya kan. Kadang bisa dicicil 2-3 musim selama kontrak. Bahkan 8 tahun. Jadi maksud gue kan itu maksudnya setiap klub kayak Liverpool, terus kayak Arsenal, Man United, semua klub yang ngeluarin duit sebanyak itu kan pasti mereka udah punya pemikiran doang pemasukannya berapa dari penjualan jersey ini mereka, dari sponsor, dan pembagian pengeluarannya tuh gimana. Biar nggak kena FFP ya. Iya kan aman sebenarnya. Iya, Jadi iya. menurut gue gitu kan inflasi juga. Kita dulu pernah lihat harga Alan Shearer ke Newcastle United 15 juta pounds. Terus Rio Ferdinand ke United 30-20 ya. Udah heboh banget, udah termahal. Itu udah termahal-mahal kan. Tapi kan setiap tahun pasti harga naik. Kan yang kayak bercandaan Fanny Rose, besok harga naik ya kan. Besok harga naik. Jadi kayak setiap tahun pasti akan naik dan setiap tahun pasti ada perdebatan. Nah, kita bisa bilang itu overprice apa enggak kalau kita ngeliat dalam satu musim gimana penampilan dia. Ini penampilannya kok gue bayar 100 juta tapi gue gak balik modal nih. Ya itu dia. Itu baru kita bisa bahas kan di akhir musim nanti. Di awal musim ketika lu bilang overprice, ya dia belum main ya. Benar. Gitu. Jadi kalau ke Declan murahan. Kalau menurut gue mahal atau murah, pembelian transfer tiap pemain itu selalu mengandung resiko. Ya. Cuman risikonya gede apa enggak aja. Gitu. Yang dibayar lebih mahal risikonya tentunya lebih gede gitu. Yang murah juga ada risikonya. Apakah mereka pasti worse kan enggak juga gitu. Dan itu kan tetap aja biarpun yang dikeluarin kecil, ya itu kan pengeluaran juga gitu loh. Itu menurut gue udah masuk risiko. Jadi makanya kayak gue bilang tadi, tiap pilihan tuh ada konsekuensinya. Tinggal gimana kita hidup sama konsekuensinya ini nih. Lu bisa maksimalin apa enggak gitu. Gue kasih tambahan perspektif ya. Terutama karena gue banyak memperhatikan tim kecil kan ya. Sebenarnya transfer mahal ini menunjukkan satu sih, keserakahan. Itu juga yang ditujukan untuk Super League ada kan. Supaya yang kaya makin kaya. Ya kalau lo lihat sekarang transfer mahal itu kebanyakan yang bayar adalah klub gede. Nggak ada tuh klub kecil bayar mahal untuk pemain. Ada juga dibeli.
Nah ironisnya, nih gue dapat kasusnya dari Bournemouth karena kemarin baru diwawancara pemiliknya karena main di Summer Series. Wah habis tuh ya Bournemouth ya. Bournemouth habis kan, dicuci gudang kan. Kerkes. Dari zaman Solanke bahkan. Iya, Solanke, Kerkes, Kepa pinjemin. Iya pinjemin. Ya, cuman mereka bilang, ini duit yang gue dapat nih, gue mesti apain nih? Gue nggak bisa beli pemain, gue investasi ke lapangan latihan. Sama stadion mereka 19.000. Kalau di Premier League itu untuk dapat pemasukan yang bagus, stadion tuh 22 ribuan katanya. Jadi gue harus gedein ekspansi stadion nih. Jadi visinya tuh ke sana gitu. Ini dari perspektif tim kecil ya. Jadi mereka tuh beli pemain tuh yang harganya biasa aja dan bisa berpotensi bagus. Nah ini juga yang ditunjukin sama Leeds United juga. Mereka dapat 100 juta modal, itu gede banget buat tim kayak Leeds United. Mereka dapat pemain mahal 15 juta dapat pemainnya. Nggak yang kayak 70, 60 gitu. Itu tuh udah bagus gitu buat mereka. Nih gue dari perspektif tim kecil ya. Dari tadi kan ngomongin tim gede nih. Ya tim gede emang udah makin gede aja duitnya. Belum kita ngomongin tim Arab gitu. Yalah kalau lo ngomongin tim kecil, ini tuh bener-bener nothing gitu, nggak ada artinya gitu. Bahkan mereka dapat Mbemo Brentford juga cuci gudang tuh. Pelatihnya baru unproven lagi. Mereka ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mereka tim kecil aja gitu. Yang dapat duit banyak, yang mereka nggak bisa pakai buat apa-apa juga gitu. Maksudnya Haisen aja 62,5 kan? Iya. Haisen ke Madrid. Terus siapa? Kerkes, ya kan? Itu aja udah dari 2 pemain aja udah dapat ini kan? Sabani ke PSG. Iya. Sabarnya. Back-backnya Bournemouth. Habis dong udah semua back four-nya. Habis. Ya tapi mereka bisa survive dengan pemain baru yang harganya tuh nggak semahal yang kita omongin sekarang. Kepa nggak usah bayar gaji, macam gitu. kan? Ya ini kan kalau klub kecil kan sebenarnya kayak lu beli barang lu jual balik kan. Iya. Sesimpel itu aja. Ajax maksudnya tim-tim dari bukan tim-tim divisi besar Eropa lah. Liga besar Nah ya. ini juga perspektif menarik. Ajax kalau dibanding sama tim level lain kan kecil ya. Tapi begitu Di lihat Eredivisie tuh dia gede Eredivisie, banget. Gede banget. dia gede banget gitu. Karena dia kan akademinya bagus tuh kayak De Ligt, Van de Beek terus De Jong semua kan dari Jorel Hato tuh. dari akademi kan. Maksudnya 0 rupiah lah. Masa itu ketika lu jual kan harganya juga gede. Jadi tetap berjalan dan itu kan strategi tim-tim yang sebenarnya lumrah dilakukan kecuali ya kalau main di Premier League. Premier League kan hak siar dapat hak siar setiap tahun aja gila angkanya. Dan lumayan merata ya. Sama ini juga sih kalau misalnya dari perspektif media kayaknya emang bentukan narasi yang terjadi nih. Bentukan narasi Arsenal butuh striker misalnya gitu kan. Atau United butuh pembaruan segala macam. Jadi itu pasti ngaruh juga ke tim yang mau jual. Lo kan butuh, gue tahu kan. Lo kan butuh kan. Nah, jadi harganya bisa dimainin terus sama Dan mereka. itu sebenarnya gitu. narasi di media tuh lu mesti hati-hati. Kadang-kadang ada beberapa klub yang kalau misalkan beli pemain diberitakan dengan dengan pound sterling. Sejumlah klub lain dengan euro. Makanya kemudian jadi kelihatan lebih gede gitu loh. Jadi itu yang kemudian kadang-kadang segala pembahasan soal sepak bola ini tuh terutama di media sosial tuh distorting gitu. Distorted. Harus ada konteksnya. Iya gitu. Jadi emang itu alasan kenapa gue agak malas buka Twitter. Maaf ya kemarin yang ngucapin selamat ulang tahun gue nggak bisa balas semuanya. Itu sebenarnya gue lagi break Twitter tapi karena admin gue lagi break Twitter tapi admin box to box terima kasih. Happy birthday. Terima kasih box to box. Akhirnya ya udah gue jawab. Dan terima kasih banyak yang ngucapin, cuman karena gue lagi break Twitter jadi gue tidak bisa balas satu-satu. Dan kenapa gue break Twitter karena ya makin kayak gitu, makin distorted gitu. Kalau lu pengen ngobrolin bola DM gue di Instagram, kalau misalkan gue sempet gue bales tuh. Biasanya banyak tuh nanyain ini itu bang kayak gini gimana tuh, kalau misalkan gue sempet ya gue balesin gitu. Oke. Di luar Premier League secara transfer nih, siapa yang menarik? Menjanjikan menurut gua. Siapa yang menarik? Ini bukannya apa ya? Coba. Gua nonton CWC ya. Iya. Gila Xabi Alonso main di Real Madrid tuh menurut gua ini Pas ya. sangat amat kayak Tren tuh enak dong. Gua bukan fans Real Madrid ya, tapi gua pengen lihat nih kayak gimana sih nih musim ini nih kayak gitu. Mukanya anjing sih Ronaldo mukanya nih. udah kayak pengen Trent debu Alexander-Arnold, Alvaro Carreras dan Mas Antonio. Mas Antuono. Sorry, Hausen sama Oh ya Hausen Hausen sorry. juga. sama Arnold gratis gara-gara FIFA World Cup. 10 juta euro. Bayar. Arnold. Sama Hausen 70 Iya oke lah ya. Oke, 2 pemain 70 tuh oke ya. Mantap. Tapi Madrid dapetin main gampang banget ya. Maksudnya kalau Gampang. tim-tim besar kayak Madrid, Tim Barcelona besar. tuh lu kayak Iya misalkan lah. si A, gue mau lu main di gue dong. Oke bos, gue mau pindah ke sana. Maksudnya tracknya gampang banget gitu. Itu maksudnya tim yang konsisten lu selalu di paparan atas Champions liganya, League. Champions League semua Ya. pasti udah ke track lu berapapun transfernya pemainnya udah mau nggak mungkin, bahkan kayak Mbappe nunggu sampai kontraknya habis. Trent Alexander-Arnold juga kontraknya habis. Ya, musim Jadi depan kayak- Ibu Konate kan. Saliba juga. Udah gila loh. Udah gila. Ibu Konate sama lo. Saliba ya bener. Udah gila. Madrid bagus ya. Kita sepakat Madrid bagus ya. Bagus. Enggak, tapi Munchen menarik juga loh. Bayar. Bayar menarik. Munchen. Bayar. Luis Diaz.
Luis Diaz kan? Iya, paling gede Luis Diaz. Musiala kan itu kan Baru itu doang. Cedera ya. Ya Müller juga pensiun kan. Enggak cabut dari ini kan. Kayak Meles ya. Leverkusen juga ada datengin Flecken, Kwanza, tadi gue udah bilang Kwanza sama Malik Tillman. Tapi pelatih Ten Hag. Gara-gara itu cuci gudang Pelatih Ten katanya. Hag. Enggak lu bayangin ada Ten Hag Banyak masuk cabut habis itu. Shaqiri pindah ke Iya, Sunderland. Sunderland Saka aja. pindah ke Saka. Sunderland anjing. Tapi maksud gue Jonathan Tah diganti Kwanza downgrade sih menurut gue. Agak tak kebayang kan? Iya. Ya, kalau nggak salah. Iya, dan Flecken, maksudnya itu juga menandakan Brentford juga agak-agak lepas tuh. Lepas ya. Kan? Kan Wisa mau cabut ke Cabut Newcastle juga. nggak dikasih kan, bete banget kan dia gara-gara si Bumo sama Bumo Flecken sama cabut. Tapi ya gini ya, Cabut kalau misalkan pemain yang nggak diizinin pindah ngambek menurut gua goblok sih, aneh sih. Karena kan secara kasar gini, lu katakan lu karyawan, lu digaji sama tuh perusahaan. kontrak. Terus misalkan negosiasi lo sama itu nggak berjalan lancar, ya lu mau gimana? Klubnya nggak ngujuin. Ronaldo ke Madrid gitu. Sampai bilang saya slave. Ada. Cari yang beritanya. dari United ke Madrid. Ke Madrid iya. Maksud gua kayak- dengan gaji tinggi ya. Maksud gue kayak contoh kayak Isak mau ditawar Liverpool gini nih, ya lo ngambek misalnya lo training sendiri atau apa, maksud gue iya kalau lo emang profesional lo main aja latihan dulu normal semua sampai akhirnya udah deal ya lo baru pindah, dan maksudnya kan lo juga jaga stamina juga kan. Itu Fitness level juga. menurut gue tuh power play sih sebenarnya. Betul, tapi maksud gue nggak etis aja, maksudnya kayak Iya. yang ngegaji siapa ya? Yang Iya, ngegaji iya, selama iya. ini siapa? Maksud gue menurut gue kalau gue pribadi yang nggak etis Lu- aja. lu jadi pemilik Yang Mas Manasin siapa? Agen. Aja. Iya. Tapi dia nggak ikut loh, Isak nggak ikut ke Singapura. iya, loh, iya. Tapi ya. udah Singapura. pas ini udah datang ke ke Newcastle latihan. Iya, makanya, Dia makanya. pre-seasonnya tuh sama ini, sama Sociedad. Lareal, sama Sociedad. Aneh banget. Wah, pertanyaan gue maksud gue kayak lah lu kan digaji masih klub A, lu masih kontrak sama dia, ya lu hormatin kontrak dong harusnya. Betul. Kalaupun negosiasi masih berjalan, ya udah lu tetap lu belum tanda tangan kontrak lu fix pindah ke klub lain. Jadi maksud gue kayak gue kan sekarang kayak habis sih ngambek aku mau main aja lagi ke pre-season gitu kan. Kan lu kan sering kita lihat yang pre-season ikut terus tiba-tiba cabut karena dia pindah gitu kan banyak kan. Ini kayak Iya. pakai ngambek-ngambek dulu. Elah. Sebenarnya ini kan nggak kayak Hugh Keras gitu kan nggak mau juga ya Nggak mau, si iya, Hugh Keras juga sportingnya. sempet Tapi kayak ngambek dia tuh. udah deh gue turun gaji apa gimana cara biar gue pindah gitu kan. Itu ngebuat sebenarnya gue ngeliat Marcus Rashford terlepas dicerca sama fans Man United di sosial media, gue agak respect karena dia nggak banyak ngomong di banyak di apa namanya di segala permasalahan ini, dan ketika dia pindah ke Barcelona dia cuma bilang I wish the team good luck gitu. Menurut gue itu sangat-sangat fair gitu, walaupun walaupun gue pribadi merasa bahwa persoalan Rashford itu bukan cuma perkara taktik dan sistem, perkara Rashfordnya juga karena Pribadi dia. iya, jadi kalau lo lihat kan ketika dia main bagus tuh kayak 2-3 bulan bagus terus drop, 2-3 bulan drop gitu. Jadi emang bukan perkara sistem, ada persoalan si Rashford secara personal juga gitu. Makanya kemudian ketika dia cabut ke Barcelona dan mungkin dia ngerasa bahagia, it's good for him gitu. Iya. Itu pertanyaan pancingan banget dari wartawan kan soal MU. Iya, kan? iya. It's good for him gitu. Kalau dia happy ya, dan dia tampil bagus sana, bagus buat karirnya. Iya. Dan buat Man United juga jadi punya, oke, lu sekarang bagus. Lu kalau balik kita pertahanin bisa nggak gitu ya? Lu bisa dijual juga dengan harga yang gitu. oke, Jadi kan? jadi apa namanya Win-win. good win-win solution gitu. Dia traffic nggak di Barcelona? Gue berharap dia thriving karena gini. Sistemnya siapa? Flix ya? Bisa Iya, wing iya, gitu ya? flowing Iya, gitu. iya, Jadi iya. dan akan selalu ada momen di mana Barcelona tuh butuh good transition menurut gue, dan Rashford bagus di situ. Dia gitu. invert bisa, Iya. dia backup Lewy juga. Bisa. Ya Arnold pas lawan Liverpool MU yang tahun berapa tuh di kadaling itu trennya sama Rashford. Tapi maksud gue ya gue sebagai fans MU gue happy ngeliat Rashford pindah, tapi maksud gue di sana jarang ada pemain Inggris. Kalau pemain Inggris di Barcelona tuh berarti Gary Lineker kan. Gary Lineker dan Ini sih siapa Inggris? Oh, kalau British ya. Nah, Bale. enggak di Bale. Barca. Barcelona, Lineker. Barcelona, Maksud ya. gue Si Trippier. wish him all the best, sukses selalu dan keep smile. Ya, sama Oke, Johan Garcia semua. ya Barcelona ya. Johan itu Garcia. memperkuat juga. Atletico ada Alex Baena, Cardoso sama Thiago Almada. Atletico juga menarik tuh. Iya. Ya, Atletico tuh selalu ini ya. Dia tuh gak pernah ragu ya deh untuk gelontorin duit Atletico itu. Atleti. Atletik 177 juta. Dia kedua euro, terbanyak kan 8 ya? pemain. Kalau nggak salah. ke Inter Miami anjir. Gila dia. Ngapain? Betul. Jadi dia tuh berapa? Dia Alex Baena sih. Alex Baena tuh oke. Baena, Oke. Duet sama Sorloth tuh. Sama Sorloth oke. Almada juga wonderkid kan? Jatuhnya Iya, wonderkid Almada oke. FM lah. Dan menurut gue akan selalu menarik melihat Atletico Madrid itu kan kalau secara dinarasiin dia selalu digambarin sebagai tim ketiga di La Liga ya setelah either Real Madrid atau Barcelona lah, dua-duanya itu.
baru kemudian Atletico Madrid. Tapi orang tuh lupa bahwa Diego Simeone itu gajinya mahal. Terus pelatih termahal, dan terus kemudian ketika dia beli pemain itu kadang-kadang bisa ya Atletico tuh bayar mahal gitu. It's because Berta. Gitu. Tapi ini udah. Tapi kemudian ketika nggak ada Andrea Berta, tetap loh 171 juta euro untuk 7 pemain gitu. Iya. Dan bayar Simeone jangan lupa. Gitu. Salah satu manajer termahal di dunia. 171 juta untuk 7 pemain sih, ya mungkin 7, apa namanya 8. 7 atau 8 ya. Itu oke lah. Maksud gue kalau dibagi mungkin nggak sampai 20-an kali. 20 ya. Nggak nyampe lah. Untuk 8 pemain ya. Tapi untuk 8 pemain. Cuma tetap aja gelontorin 171 juta tuh oke sih. Iya, Napoli dapat De Bruyne. De Bruyne, Inter, Yohan Boni sama Zalewski. Lihat Napoli yang ada si De Bruyne main, terus ada orang bikin memes gitu. Pas pegang bola, biasanya ke depan ada Haaland nih. Kok McTominay, kok gue pegang bola, kok dia gak gerak kiri nih? Kebingungan, kebiasaan. Musim kedua ini Conte dikasih kebebasan. Tapi ya sih, gue ngerasain. Karena biasanya musim udah Conte kan udah marah-marah ke manajemen gitu, makanya dikasih kayak ya gitu. ini dikasih nih. McTominay ngerok set pas tapi lagi juara. Belum jadi poros baru Italia. Belum beli banyak ya, kayak gue ngeliat baru. Kipernya si Vanja itu. Oh iya. Vanja Milinkovic-Savic ya. Noaleng. Iya. Siapa lagi? Coba ntar gue cek ya. Inter yang sepi ya. Inter Zalewski doang. Itu permanenin sama Juventus Jonathan David. Oh iya, Jonathan David tuh, itu juga gue nantikan tuh. PSG Renato Marin kiper nggak ngaruh juga, timnya juga udah bagus gitu kan. Yang dari Bournemouth sama tadi ke PSG? Zabani. Back juga kan? Tapi belum ya? Pas ini direkam belum fix ya? Belum fix. Pasar sebenarnya yang saganya karena Gior sudah kelar, tinggal Isak ya. Isak kemana gitu? Sama Sesko juga. Iya masih Sesko bener, masih MU diincar ditawarin juga. Vlahovic kan? Iya. Vlahovic karena tapi kalau tawarin Vlahovic mending Højlund sih. Pas gue di depan stadion tuh Arsenal Newcastle, jadi fans Newcastle kan banyak ternyata. Yang karena ada Malaysia, Singapura sama Indonesia campur gitu tuan arminya. Terus mereka ngecengin Mikel Arteta, it must be the ball gitu. Yang ngecengin. Kita balasnya 49 undefeated sama where is your Isak gitu. Ya kita akan lihat ya kira-kira Isak akan kemana. Tapi secara singkat, pemenang bursa transfer sejauh ini siapa? Liverpool. Iya gue juga Liverpool. Menurut gue mereka masih punya duit lagi loh. Gila. Dan itu masih punya ya. Dan itu mereka masih punya duit itu. Iya. Pertama punya duit, kedua tim gue udah 6 aja masih gue ngerasa Liverpool gila sih. Fix Bitcoin itu. punya duit dan sesuai kebutuhan. Jadi nggak ngawur gitu loh. Terlepas bahwa ada yang dibilang kayak Ekitike overpaid, ya udahlah gitu. Kadang-kadang itu kejadian gitu. Ya kalau ngelihat dari presiden Ekitike mainnya kayak gitu sih kayak menurut gue kayak worth it ya. Balik modal ya. Virts juga ya. Nunes botak mantep ya. Gila loh. Buang sial. Berarti definisi buang sial tuh berhasil ya. Goks. Tapi walaupun udah musim baru, kita akan tetap update juga soal Kanjuruhan gitu. Yang rame di media itu adalah belakangan soal harga tiket ya Dex ya. Harga tiket Kanjuruhan akhirnya dirilis paling mahal 440.000 apa. Tapi menurut gue tuh akan selalu ini loh. Berita-berita kayak gitu tuh agak kepentingannya tuh di bawah bagaimana kita menyikapi Kanjuruhan sebenarnya. Nah yang menarik adalah berita terbaru itu PT Liga ya. Sekarang jadi apa sih namanya? I-League ya. Jadi I-League itu sedang menjajaki kemungkinan supporter tandang balik ke stadion setelah tragedi Kanjuruhan ini gitu. Jadi itu yang menurut gua harus kita perhatikan gitu, bahwa satu, crowd control yang selalu kita bahas setiap ada kerusuhan. Kedua, bagaimana keamanan menghandle kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Jangan sampai kejadian Kanjuruhan lagi yang malah ditembakin gas air mata gitu loh. Hal-hal kayak gitu yang menurut gue lebih penting. Cuman ada update yang gak serius juga sebenarnya dari stand up comedy. Ya kemarin waktu lawan The Guardian. Ini yang ditayang di SCTV. Oh ya. Nah, Aziz 2000 kan dia pakai gimmick kick off biasa kan ya, langsung dibuang, dia pergantian pemain kan. Keluar lapangan tercepat, pemain pergantian tercepat. Itu gimmicknya gue kira. Ternyata ada gimmick lapis keduanya. Aziz 2000 itu nomor 35 diganti pemain nomor 1. Jadi di kandangnya Guardian ada 135. Dan gak disadari semua orang. Oh biar gitu di layarnya. Itu ini ya. Keren. Backup luar biasa Pak Ajis. Bandit memang bandit ya, bandit podcast ya, luar biasa.
Gue sih respect banget gue. Respect. Dua ibu. Yes, dan itu Pak ya respect. Episode pertama dari Box to Box Football Show di Season musim 8 ya. ini. Di season ke-8. Udah 8 tahun bro. Yoi. Gila. Dari Waldo magang sampai jadi ini ya. Sampai punya Star Syndrome. Ya. Ya, kita akan lihat Dari nih. Labib masih gara-gara bola. Nah, sekarang nih. Sekarang Masih. Semua Pantari juga akan ada lagi juga ya pastinya di musim baru ini karena udah mulai tahun berapa? Udah mulai. Minggu depan udah mulai. Jumat udah mulai. 8 Agustus akan mulai di weekend ini dan pastinya Kick off pertama. musim depan kita silakan nih kalau mau kolaborasi sama Box to Box. Betul. Musim ini kita Musim membuka dan kita udah ngasih lihat gimana kalau kerjasama sama kita. Nah, itu dia. Sekali lagi mau ucapkan terima kasih kepada Chivas. I rise, we rise. Semoga tim jagoan kita rise di musim ini. Ada suratan 2.